selamat malam kepada seluruh rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita akan sebuah peluang usaha, apa kira-kira yang cocok, yang saat ini tepat untuk bisa kita lakukan, mendatangkan suatu bentuk penghasilan. Ya, ada satu filosofi dalam sebuah usaha ini, yaitu belanja untuk berhemat, berbagi untuk menghasilkan. Bagaimana kondisinya, bagaimana caranya untuk situasi kondisi saat ini, kita masih bisa saling menyapa satu sama lain, saling berbagi usaha dengan satu sama yang lain, berbagi bisnis dengan satu. Terlebar-lebar, kita coba hadirkan langsung, kita sambut orang yang luar biasa ini, ya, Pak Endi, silakan membawakan presentasi kita. Salam dahsyat, Pak Endi. Ya, Pak Junato ya, luar biasa. Ini orang yang sangat semangat sekali ya. Motonya adalah tiada hari tanpa presentasi. Ya, itu yang saya kenal beliau dengan begitu akrab ya. Jadi beliau setiap hari ya, sebelum dia AM itu dia setiap hari presentasi ketemu orang ya, penolakan dan penolakan beliau udah lewati. Saya mungkin nggak panjang lebar ya. Tadi udah perkenalkan nama saya Endi ya. Saya dari Pontianak ya, Kalimantan Barat. Sebelum saya ini saya pakai dua ini ya, satu pakai laptop, satunya pakai handphone. Karena kalau laptop kameranya itu nggak jelas ya, kamera nggak jelas. Jadi saya suara untuk ngomong ini saya pakai handphone ya. Tapi kalau untuk slide screen-nya ini ya, PowerPoint-nya ini saya pakai laptop. Jadi mungkin nanti mukanya bisa kayak sebelah gitu. Oke, ya langsung aja masuk ke materinya kita. Oke, sebelum kita mulai, yang pertama saya harap ya semuanya udah bergabung di acara Zoom ini, kita fokus dan luangkan waktu kita. Ya, nggak lama kok, kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam lah ya. Itu perkiraan waktunya. Oke, dan saya harap teman-teman yang lain nanti nggak banyak komen dulu di kolom chat ya. Takut yang lain juga malah nggak fokus ke materinya, malah fokus baca-baca chatnya. Ya, oke, nanti untuk materi, untuk videonya, nanti kita semua ada rekamannya sama materinya. Kalau memang mau, kita akan share ke, sebelumnya juga kayaknya udah sempat share ya ke grup leadernya masing-masing ya. Nanti bisa minta ya. Jadi kita sekarang fokusnya ke laptop dulu, intinya ke layar handphone kita dulu tanpa lihat baca chat yang lainnya ya, seperti itu ya. Oke, niatkan kita di sini sambung silaturahmi. Ya, mungkin di sini bakal jadi ajang networking juga ya. Bisa saling kenal dengan lain, bahkan dengan pengundang Anda yang sudah mengundang Anda ya. Mungkin bisa kenal lebih jauh lagi. Mungkin ke depan bisa jalin silaturahmi yang lebih bagus lagi. Oke. Demi masa depan dan orang yang Anda cintai, mungkin Vingo bisa jadi salah satu solusinya karena sudah banyak ya. Sudah banyak di luar Indonesia, di Indonesia juga udah banyak yang udah mulai menghasilkan ratusan juta, ya mungkin udah ada yang 500 miliar juga udah ada ya. Luar biasa sekali dan waktu yang cukup singkat ya. Terus kita bersihkan pikiran negatif kita ya, karena kalau kita berpikir negatif di sini juga percuma, nggak ada gunanya ya. Mending kita pikir positif aja. Ini siapa tahu ya menjadi satu peluang ya, satu informasi yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Oke, siap merubah masa depan menjadi lebih baik ya. Mungkin Vingo bisa jadi salah satu solusinya. Dari Pak Junanto udah cerita bisa apa sih yang masih bisa eksis di masa-masa pandemi bisa ini, oke? Oke, kita langsung mulai. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, saya pengen kasih lihat dulu fakta tentang perkembangan e-commerce atau marketplace di Indonesia. Ya, ini menurut saya penting sekali ya, karena kalau kita nggak tahu peluangnya besar seperti apa, saya yakin kita jalannya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tahu peluangnya pangsanya begitu besar, kalau kita yang garap duluan, tadi udah di video itu melek era itu tadi, kita tahu ini peluang, artinya kita curi start dulu, ya artinya yang nanti bakal dimaki duluan juga kita yang udah curi start, intinya seperti itu. Oke, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia, ya. Ini bukan saya ngomong, ada satu lembaga riset asal Inggris namanya Mercer Machine ya. Ini ada satu lembaga yang memang mensurvei lah ya, mendata tentang perkembangan e-commerce gitu ya. Jadi tahun 2018 dia melirik sebuah data bahwa Indonesia pertumbuhan e-commerce-nya itu 78%. Jadi cukup fantastik ya, cukup wow sekali gitu loh. Dan dari tabel ini kita bisa lihat ya, ini ada berapa negara yang
masuk ke tren-tren belanja online lah, begitu e-commerce lah ya. Di Indonesia ini kita bisa lihat urutannya paling pertama ya, pertumbuhannya paling besar yaitu sekitar 78%. Disusul Meksiko, Filipina, ya, Kolombia, terus yang terakhir itu Tiongkok ataupun China. Ya, kenapa China paling terakhir? Karena China udah sangat maju, ya, udah sangat-sangat tren untuk belanja online ini. Kita ini baru masuk nih, ya, apalagi di masa kondisi ini saya yakin dulu yang kita sering belanja offline mungkin karena ya PSBB dan di social distancing lainnya kita mulai nih berlari ke belanja online, ya, belanja online baik di marketplace maupun online shop lainnya, ya. Kita udah mulai tren karena udah mulai masuk era ini, ya. Indonesia udah sangat-sangat apa namanya, pertumbuhan dari e-commerce udah sangat besar sekali lah gitu. Dan ini ada sumbernya ya bagi rekan-rekan yang atau Bapak Ibu yang mau ngecek soal data ini bisa dicek aja di databox katadata.co.id. Ini salah satu media yang meliris tentang perkembangan e-commerce lah ya di Indonesia gitu. Oke. Di slide ini kita bisa lihat ya total pengguna marketplace. Kita bisa lihat dari data ini udah ada 150 juta jiwa penduduk Indonesia sudah menggunakan fasilitas e-commerce. Artinya kalau kita kurangi dengan yang lansia sama yang anak-anak ya yang mungkin belum familiar dengan marketplace ini, kita kurang lebih mungkin sekitar 60-70% orang Indonesia ya sudah menggunakan fasilitas e-commerce. Ya, begitu. Dan kita bisa lihat dari tabel ini ya, kalau agak kecil mungkin bisa coba sedikit di zoom, bisa lihat di urutan pertama ini ada data ya, jumlah pengunjung terbanyak di kuartal ketiga 2018. Ini setiap tahun berubah ya, setiap tahun berubah, setiap kuartal malahan ya, per 3 bulan mereka melihat data ini begitu. Oke, dan di urutan pertama diraih oleh Tokopedia ya, yaitu pengunjungnya sekitar 153 juta ya, luar biasa banyak sekali ya, sekitar 60-70% dari jumlah dari total jumlah penduduk Indonesia. Jadi artinya bisa bayangkan ya potensinya berapa besar. Disusul Bukalapak ya 95 juta, Shopee ya, Lazada, Blibli, JD.id ini ada semua top pemain marketplace di Indonesia ya. Top pemain marketplace di Indonesia yang kita sering tahu iklannya di mana-mana ya, di TV, di billboard, di Facebook ya, di YouTube dan di media-media sosial lainnya. Kenapa mereka begitu gencar ya? Karena Indonesia pangsanya besar sekali. Imbas lah ya, seimbang dengan mereka keluar iklan begitu besar biayanya, ya mereka dapat juga lagi rebutan nih, boleh bilang lagi rebutan konsumen nih. Tapi kalau saya yakin Indonesia ini pangsanya sangat besar sekali. Setiap marketplace itu punya pangsanya masing-masing. Buktinya gimana? Buktinya semua masih eksis kok gitu loh. Buktinya semua marketplace yang tadi saya sebutin masih eksis, malah makin gencar gitu. Jadi udah punya pangsanya masing-masing. Dia pasti akan ada karena jumlah penduduk Indonesia begitu besar gitu. Sama ini ada datanya bisa liris di databox katadata.co.id, bisa searching juga. Oke, tadi ada yang bilang suaranya terputus, mungkin jaringan tempat sana ya. Pak Junato, juara suara saya jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Oke ya, berarti ini memang pengaruh jaringan ya. Di tempat teman-teman yang mungkin suaranya terputus itu. Ya kan, ini tergantung koneksi soalnya. Oke, ya lanjut. Omset Tokopedia ya. Kita bisa searching langsung di Google ya. Ini sangat transparansi ya, tinggal cek aja ya. Masuk Google, klik aja omset Tokopedia, akan muncul di atas sini. Tokopedia raup 1 triliun tiap bulan ya. Ini ada satu media terpercaya di Indonesia melihat namanya detik.com ya. Ini kita tahu juga nih satu media yang terpercaya di Indonesia. Karena mereka melihat data ini pasti ada datanya, ya, ada fakta, ada data, mereka baru bisa publikasi seperti ini. Jadi bisa dibayangkan Tokopedia setiap tahun laut 1 triliun, kayak 1 bulan ya, 1 bulan laut 1 triliun. Belum lagi saya bilang Bukalapak ya, Tokopedia, Lazada, Shopee, JD.id dan lainnya. Oke, bisa dibayangkan berapa besar potensi e-commerce Indonesia ini. Oke, mungkin bisa puluhan triliun ya setiap bulannya transaksinya ya. Transaksinya bisa puluhan triliun ya. Anggap aja kita bisa kecemplung sekitar 0,0% aja ya. Cukup oke banget saya bilang ya. Bisa jadi sebuah passive income orang bilang ya. Jadi oke banget, intinya oke banget. Jadi inilah yang buktikan potensinya ini sangat-sangat besar sekali ya. Kalau kita bilang toko offline saya lagi sepi nih ya. Jualan toko saya nggak laris nih ya. Coba lihat para marketplace ya, pemain marketplace, toko online, omsetnya rata-rata stabil malah cenderung naik.
Kenapa? Karena memang trennya udah berubah, ya gaya orang belanja udah berubah. Bukan nggak ada peminatnya, tapi memang gaya orang atau transisi orang udah berubah nih dari offline ke online. Jadi semua bisnis nih rata-rata semuanya mulai nih ke online nih gitu. Oke, sini kita bisa lihat Alibaba Group ya. Saya yakin teman-teman semuanya sangat tahu, sangat familiar ya dengan Alibaba ini ya. Ownernya adalah Jack Ma ya. Sekarang dari salah satu orang terkaya juga di Cina ya, karena Alibabanya ini. Oke, ini yang saya pengen kasih lihat nih adalah setiap tahun nih Alibaba ini ada melakukan festival belanja 11 ya, Global Shopping Festival. Ya, setiap tahun tuh ada satu kali, yaitu di bulan 11 tanggal 11 ya, bulan November tanggal 11. Jadi dari grafik ini kita lihat dari grafik ini dulu. Dari grafik ini kita bisa lihat pencapaian Global Shopping Festival Alibaba dari tahun 2009 sampai tahun 2018 tuh naik terus ya. Dan naiknya bukan 1% 2%, signifikan. Artinya naiknya drastis. Ya, jadi ini yang buktikan memang tren belanja online ini udah jadi tren gitu loh, udah jadi sangat familiar. Buktinya apa? Buktinya trennya naik gitu loh. Jadi kalau trennya lagi turun, artinya nggak familiar gitu loh. Jadi ini data ini udah bisa lihat kita memang zamannya orang ini sekarang belanja online, termasuk Indonesia nih lagi mulai ngekor. Apalagi sekarang kita masuk di masa yang sangat tepat gitu loh ya. Dan yang terakhir ini kita pengen lihat omsetnya berapa sih gitu loh. Omsetnya Alibaba di setiap belanja festival Global Shopping Festival ini berapa sih omsetnya gitu loh. Ini sama, tinggal searching aja di Google ya, itu muncul nanti datanya. Omset Alibaba 11 ya, pasti akan muncul yang terbaru. Mau searching di tahun-tahun sebelumnya juga bakal ada semuanya. Oke, di data ini bisa lihat ya, di slide ini bisa lihat Alibaba Group raup ya 539 triliun dalam single day 11 ya. Itu omset 539 triliun itu dalam waktu satu hari ya, di waktu di Global Shopping Festival itu. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan ya. Bisa dibayangkan berapa besar uang transaksinya di sana gitu loh ya. Jadi kalau saya tahu ya, itu 2019 539 triliun. Di 2018 itu 400 triliun lebih, saya ingatnya. Di tahun 2017 itu 300 triliun lebih. Artinya setiap tahun ada peningkatan yang cukup drastis. Ini luar biasa sekali. Oke. Sama bisa searching juga di Databox kata data.co.id, dengan searching aja data ini. Oke. Indonesia adalah dengan negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Jadi peluangnya sangat-sangat besar ya. Karena hal ini Indonesia menjadi salah satu diincar negara lain di bidang e-commerce ini. Buktinya apa? Beberapa saya kasih contoh ya. Kalau teman tahu Shopee ya, Shopee yang kita lihat iklannya oleh Ronaldo ya. Itu asalnya dari Singapura. Oke, dari Singapura. Jadi yang punya ini orang Singapura. Buktinya yang pertama. Bukti yang lain ada nggak? Ada ya. Contohnya Lazada. Itu saham terbesar dipegang oleh Alibaba Group. JDID ya, yang kita tahu sekarang JDID cukup gencar juga ya. Yang punya tagline dijamin ori ya, begitu ya. Jadi itu bukti kan, beberapa pemain besar semuanya masuk ke Indonesia. Kenapa? Ya tadi sudah kita lihat. Karena peluangnya pangsanya begitu besar. Intinya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pengenalan Vinggo-nya dulu. Kita kenalan dengan ordernya dulu ya. Pemiliknya siapa? Oke. CEO-nya Vinggo namanya Jack Yi ya. Sekaligus founder, sekaligus CEO-nya. Namanya Jack Yi. Dia punya pengalaman ya di Alibaba Group ya selama 13 tahun. Ya, bisa bayangkan sudah sangat cukup profesional lah kalau saya bilang ya. Cukup profesional 13 tahun. Jadi sangat tahu ya e-commerce ini arahnya kemana, ya mereka udah sangat familiar. Karena Alibaba Group bisa sebesar sampai saat ini juga berkat mereka. Gitu loh, ya waktu mereka masih kerja di Alibaba. Oke. Salah satu manajemen perintis dari Alimama dan Tmall ya. Kalau kita tahu Tmall ya, ini juga salah satunya dihandle juga oleh Jack Yi ini. Oke.
Dan kita bisa lihat di ini di kantor pusat Fingo ada di China ya, di Hangzhou ya, karena foundernya orang China. Terus Fingo ini fokus ekspansinya ke Asia Tenggara ya, dan di Malaysia ditunjuk sebagai kantor pusat pemasarannya. Jadi untuk Asia Tenggara kantor pusatnya dipegang oleh Fingo Malaysia gitu. Terus udah ekspansi juga ada di Singapura ya, itu gabung dengan Malaysia kantornya. Terus udah masuk juga ke Thailand. Next, negara kita ya, Indonesia ya. Kita yang curi start sekarang ya, kita akan nikmati waktu nanti Indonesia Fingo launching gitu ya. Oke, ini bukti legalisasi Fingo di Malaysia ya. Jadi Fingo ini bukan MLM ya, jadi nggak perlu izin direct selling, oleh bilangnya izin untuk kayak izin buat lakukan direct selling ya, kayak MLM gitu ya, nggak perlu. Jadi Fingo hanya perlu legalitas, kalau saya boleh bilang ini adalah situs tube-nya dari Fingo lah gitu ya. Jadi karena dia hanya marketplace ya, berkonsep afiliasi dengan sistem bagi hasil ya, jadi bukan MLM gitu. Oke, ini ada internal notice-nya juga ya, kita bisa lihat. Sama ini ada GM-nya Fingo Malaysia ya, Mr. Lee ya, foto dengan pejabat di Malaysia. Jadi Fingo ada syarikat yang terdaftar yang menjalankan sosial e-commerce ya. Jadi kita berbasis e-commerce yang berbasis sosial media ya. Karena kita tinggal promosikan Fingo di media sosial kita aja ya. Bisa selling kita ya, karena cukup simpel, cuma copy, share ke Facebook kita ya, Instagram, WA maupun yang lainnya, media sosial lainnya, semua media sosial. Oke. Bagaimana dengan Indonesia ya? Bagaimana Indonesia? Karena ini banyak pertanyaan, banyak ini. Indonesia untuk Fingo-nya sendiri kita udah terdaftar di HAKI, yaitu hak ciptanya. Ya, Fingo udah patenkan ya, udah ada pegang hak ciptanya. Jadi Fingo ini sudah sudah pegang hak cipta ini kalau dia ada sebuah e-commerce gitu. Ya, seperti layaknya marketplace yang ada di Indonesia lah gitu. Oke, lanjut. Ini ada foundernya Fingo, jadi ada 3 orang. Oke, yang pertama ada nama Messi Wang Nan ya, terus Jack Yi sama Yun Tung Liu ya. Mereka bertiga ini sudah belasan tahun di Alibaba Group dan ada posisi penting di sana ya. Kalau kita tahu Taobao, Tmall ya, terus Alimama dan berapa anak perusahaan dari Alibaba Group ini mereka ikut ambil andil gitu. Jadi mereka anak-anak muda yang sangat profesional di bidang e-commerce ini. Dan sekarang mereka ciptain ya satu aplikasi namanya Fingo ini. Jadi konsepnya ya menurut saya cukup menarik ya, sempat di poin tadi ya. Jadi belanja untuk berhemat ya, berbagi bisa dapat untung ya. Belanja hemat, berbagi untung ya, sering saya sebut gitu. Oke, di balik Fingo ada investor ya, yang investor yang besar, kalau saya bilang ini bukan investor abal-abal ya, jadi namanya Sun Capital. Jadi Fingo sendiri sudah menerima lebih dari 100 juta yuan ya, kalau kita khususkan ke rupiahnya sekitar 225 miliar rupiah ya. Jadi di sini kita lihat ada 2 ya, ada Sun Capital sama Sinopharm ya, mereka lah yang mendanai lah ya untuk Fingo ya, karena target Fingo ini cukup butuh waktu jangka cukup ini ya jangka panjang sih itu. Jadi dengar-dengar ya bukan dengar-dengar lagi, ini apa, Sun Capital ini juga salah satu investornya Alibaba ya, waktu Alibaba baru mulai ya, masih belum sebesar kayak sekarang ya, investor ini yang invest juga ke Alibaba Group. Kenapa mereka berani invest? Karena mereka tahu nih Alibaba ini bakal besar dan sekarang udah terbukti sahamnya udah IPO, udah go public ya mereka yang panen sama ya, mereka yang panen karena mereka yang tanam investasi di sana gitu ya. Jadi Fingo tenang aja, jadi Fingo udah siapin dana buat buka cabang di beberapa negara. Oke, tinggal ya tunggu tanggal mainnya aja gitu ya. Fingo punya potensi besar dan pengembangan di setiap negara ya, melalui PS-nya ya, private software ya, kita bisa dengan upgrade sampai habisnya kita udah bisa punya lisensi untuk menjalankan Fingo gitu. Oke, di sini adalah acara annual conference dari Sun Capital dan CEO kita
ya, yaitu CEO Fingo, JG ini juga hadir di acara Bisnis Capital ini, ya, conference ini. Itu mereka juga hadir, ada berapa dari ini, dari apa namanya, startup juga hadir di sana, gitu. Oke, yang tadi saya bilang ya, by success virtual ini adalah lainnya dari Fingo ya. Jadi ketika pengeluaran bisa menjadi sebuah pemasukan, saya yakin ya, semua kita di sini pasti suka, dan orang lain di luar sana juga pasti suka, karena harusnya saya keluar uang, di sini bisa dapat uang. Nah, ini Fingo. Oke, ketika berbagi bisa menjadi berkat bagi pribadi dan orang lain, orang banyak. Kenapa? Karena kita di sini konsepnya ada win-win solution. Jadi kalau kita gabung di Fingo, kita bisa menghasilkan, dan orang yang kita ajak juga bisa sama, bisa punya penghasilan juga lewat Fingo, bahkan bisa punya passive income gitu. Apa itu Fingo ya? Fingo adalah marketplace yang berbasis afiliasi. Jadi konsep kita adalah sistemnya bagi hasil gitu ya. Dan udah bisa download di App Store maupun Play Store, tinggal ketik aja Fingo Indonesia itu muncul nanti. Tinggal download aja gratis. Oke, misalnya saya pengen lihat apakah Anda pernah belanja di sini ya, di marketplace yang ada di gambar ini. Kita bisa lihat ya. Saya yakin rata-rata mungkin 80-90% mungkin udah pernah belanja ya di salah satu marketplace yang ada di sini ya. Terus yang kalau kita belanja di sini, apa yang kita dapatin? Yang pasti produk. Lebih murah iya ya, karena pasti dibanding kita belanja di toko offline, otomatis kalau belanja di online ya lebih murah, karena mereka udah nggak perlu sewa ruko ya, nggak perlu karyawan yang banyak ya, udah mangkas beberapa operasional yang harusnya nggak perlu lah gitu. Jadi udah menghemat gitu loh. Jadi otomatis lebih murah, itu udah pasti gitu. Terus yang jadi pertanyaan saya, ketika kita merekomendasikan ke orang lain untuk belanja di marketplace yang ada di sini nih, apa yang kita dapatin? Saya rasa nggak ada ya. Palingan dapat ucapan terima kasih aja, udah dikenalin tempat belanja murah gitu ya. Nah ini yang berbeda di Fingo. Yang tadi saya bilang, kalau di Fingo kita belanja bisa hemat ya, karena setiap produk yang kita belanja itu ada cashbacknya ya, bisa kita dapatin. Terus kalau kita berbagi ke orang ya, orang itu belanja, mereka dapat barang bagus, kita dapat cashbacknya, artinya kita bisa menghasilkan ya. Kalau mereka ambil hal lisensinya, kita bisa dapat namanya bonus referral, akan saya jelasin di belakang nanti. Oke, ini gambaran tampilan dari aplikasi Fingo, seperti itulah. Terus apa aja sih ada di Fingo? Ya kalau saya bilang semuanya ya. Kalau di marketplace Indonesia ada apa, ya Fingo bakal ada apa juga. Karena kita hanya butuh waktu aja. Sekarang aja udah produknya udah ada di atas belasan ribu. Banyak sekali ya, banyak sekali. Dan akan semakin bertambah tiap harinya gitu. Jadi jangan kita bandingin dengan mereka yang udah marketplace yang udah di atas 5-7 tahun. Ya, Fingo ini masih seumuran jagung, ya baru sekitar nggak sampai nggak sampai 2 tahun nih, masih tahun lebih aja. Oke, berikutnya Fingo ini ada bisnis lengkap dan tersimple, ya. Ada 6 kelebihan yang bisa kita miliki dari bisnis Fingo ini yang tidak dimiliki oleh bisnis lain, gitu ya. Harga produknya termurah. Kenapa? Karena Fingo kerjasama langsung dengan pabrik atau perusahaan pertama, jadi harga sudah dipangkas lah kalau saya begitu ya. Nanti saya akan kasih lihat gambarannya seperti apa. Komisi ataupun head besar ya. Bahkan kita bisa dapat komisi transaksi 25-65% ya. Secara langsung ya, real time langsung masuk akun gitu. Sistemnya tersimpel, bahkan orang gaptek pun di sini bisa. Kenapa simple? Ya, karena cara kerjanya termudah. Karena kenapa saya bilang murah? Karena cuma tinggal copy, paste, terus sebar linknya ke media sosial atau ke teman kita ya, atau Japri atau apa, itu terserah ya. Jadi tinggal sebar link aja gitu. Jadi sangat simple. Masa depannya terpanjang ya, karena Fingo ini marketplace yang meninggalkan semua kebutuhan yang kita butuhkan semua ada di sini. Ya, buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat ya, marketplace di Indonesia makin lama ini makin naik daun atau makin turun omsetnya. Kita udah lihat data-data tadi stabil malah naik, cenderung naik. Ini yang buktikan Fingo juga bisa jadi bisnis idaman orang lah gitu. Passive income terbesar. Ya, kenapa? Karena di sini kita bisa bangun tim shopper maupun tim PS.
Kalau timnya udah jadi, udah jalan, ya, mereka belanja, kita yang nikmati pasif income-nya, gitu. Oke, ini yang saya bilang kenapa harganya bisa murah, karena ini rata-rata umumnya ya, kasih gambar dulu, umumnya kan pabrik atau perusahaan tuh nggak mungkin memasarkan produk langsung ke konsumen, ya, pasti akan ada di tengah-tengahnya, pasti akan ada distributor, ada agen, ya, ada retail, baru sampai ke tangannya konsumen, ya, setuju ya. Bahkan ada iklan ya di TV dan lain-lain, ini buat harga barang sampai tangan konsumen bisa lebih jauh lebih ya mahal ya, karena udah ada kenaikan harga. Karena setiap ada perpindahan dari distributor ke agen ya, ke retail sampai ke tangan konsumen, pasti setiap perpindahan itu akan ada namanya kenaikan harga. Mau itu naiknya 100, 500, 1000, 2000, 10.000, itu pasti akan naik harga. Harganya baru tangan konsumen. Pingo berbeda ya, Pingo langsung ke tangan ke pabrik langsung ya, ambil barangnya ke pabrik langsung, dan Pingo salurkan langsung ke penggunanya ya, termasuk kita ya yang udah bergabung di Pingo ini. Jadi dari pabrik langsung Pingo yang salurkan ke konsumennya, otomatis jalur tengah ini sudah dipangkas ya, sudah disilang yang seperti gambar di atas ini. Jadi udah dipangkas, otomatis harga bisa jauh lebih murah, lebih kompetitif gitu. Oke, 21 untuk di Pingo ya. Yang pertama shopper, artinya kita sebagai pembelanja, artinya sebagai konsumen gitu. Bentar. Oke. Jadi sebagai shopper kita di sini daftarnya gratis ya, daftarnya gratis sama kayak kita daftar di marketplace yang ada di Indonesia itu gratis. Download Play Store aplikasinya juga gratis. Oke, tinggal minta nanti dari kode ataupun yang dari orang yang mengenalkan Pingo kita. Terus kita bisa dapat welcome voucher ya, ada vouchernya. Terus bisa belanja puluhan ribu produk yang ada Pingo-nya ya. Ini statusnya sebagai pengguna biasa kalau saya bilangnya ya. Terus yang kedua, kita naik ke namanya preferred shopper atau PS ya. Kita boleh sebutnya sebagai agen lah, karena kita udah ambil hak lisensi bisnisnya segitu ya. Cukup kita upgrade, ambil hak lisensinya, kita udah dapat gift ya, udah dapat gift beberapa produk ya. Ini hanya bonus saja ya. Yang paling penting itu sebenarnya lisensinya, enggak kayak kita beli lisensi franchise seperti itu ya. Jadi dapat gift senilai yang kita upgrade juga ya, kurang lebih sekitar 800 ribuan ya seperti itu. Terus dapat voucher belanja ya 199 kurang lebih 700.000 ya. Terus hak lisensi franchise Pingo ini berlaku internasional. Halo. Nggak kedengaran, Pak. Halo? Ya, suaranya Dengar Pak Junata? putus. Sudah, dengar, sudah. Oke. Sorry, saya ada kendala teknis. Jaringan kali. Oke, saya lanjut ke jenjang karir atau jabatan di Pingo ya. Ada affiliate marketer atau AM dan affiliate trainer atau AT ya. Itu secara untuk AM kita cukup punya tim totalnya 30 orang. Direct 10, indirect 20. Ya itu minimal ya. Kalau sendiri bisa sampai 30 ya silakan, lebih bagus lagi gitu ya. Jadi
makin banyak makin bagus gitu ya. Intinya minimal 30 tim kita udah naik sebagai AM ya, tanpa tutup poin kiri kanan wajib belanja lain-lain nggak ada di sini ya. Jadi karena Vingo bukan MLM tadi ya, bukan MLM, jadi kita tanpa tutup poin, tanpa kiri kanan seimbang dan lain-lain ya. Kita bisa capai ini mau udah waktu 1 hari, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, itu tergantung dari kita. Makin cepat kita kerja 30 PS ini, ya udah otomatis kita makin cepat naik AM gitu. Benefitnya makin besar ya gitu. Oke. Affiliate trainer berikutnya ya. Jadi punya total tim ya, itu 500. Total tim itu 500. Minimal kita punya di tim kita ada 8 AM ya, minimal itu 3 itu direct ya, 5 itu indirect. Jadi total 8 AM, tim 500, otomatis langsung naik AT ya. Tergantung juga, ini mau nanya sampai kapan. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ya tergantung semua ya. Makin cepat ya makin bagus karena benefitnya makin besar. Oke, sebentar. Oke, 3 macam fee atau bonus yang bisa kita dapatkan di Vingo. Yang pertama nama referral fee, ya, artinya bonus sponsor ya, biar gampang dipahami ya. Intinya Vingo bukan MLM ya, saya hanya buat pemahaman lebih mudah kami. Jadi kita sebutnya referral fee di sini ya. Terus yang kedua nama cashback fee, artinya bonus dari belanja gitu. Terus yang ketiga training incentive, ya biasa disebut bonus leadership gitu, karena kita punya tim, kita maintain tim kita, itu juga akan dapat cashback-nya seperti itu. Oke, saya ini gambarnya secara singkat ya, secara singkat. Nanti kalau ada yang kurang paham, tapi bisa tanya ke pengundangnya ya. Gaya besar aja saya jelasin di sini. Oke, referral fee yang pertama, kalau kita posisinya masih PS ya, terus kita kenalin teman kita si A jadi PS juga, kita akan dapat bonus referral Rp50 atau kita kurskan rupiahnya, kalau dengan kurs 3.500 ya, itu kita 175.000. Oke, ini bonus sekali aja. Sponsor kita sebutnya. Terus kalau kita UTS nih kita udah aja udah 30 orang kita naik sebagai AM. Ya kalau kita udah AM, kalau kita ajak satu PS baru, contohnya si B kita ajak, mereka upgrade juga PS, kita dapat bonusnya lebih besar lagi ya. Kurang lebih Rp100 ya, kalau rupiahnya, kalau dengan kurs 3.200 ya mas 340.000 direct, intinya langsung kita ajak punya. Terus kita udah AM nih, kita ajak orang teman-teman kita, kita udah capai 500 orang tim kita, artinya kita naik sebagai AT ya, sebagai AT. Kalau udah AT, ajak satu orang, ini luar biasa bonusnya ya, luar biasa besar. Kurang lebih kita dapat sekitar 65%-nya. Ya, sekitar Rp135 atau sekitar 472.000. Jadi luar biasa sekali. Ya, udah AT, ya saya yakin itu pasti gencar aja orangnya. Ya, nggak tahu siapapun akan diajaknya. Karena bonusnya cukup fantastik, cukup besar. Gitu. Oke, terus saya masuk ke bonus kedua, karena cashback ya. Cashback ini dari pembelanjaan gitu. Karena kita kita sebenarnya nggak hanya ngandalin referral fee-nya ini. Jadi bonus yang bisa buat pasif nanti ada cashback dari ini juga yang bisa buat pasif. Karena shopper kita aja kan gratis tuh, mereka daftar di sini. Jadi begitu mereka daftar saya shopper di bawah kita, mereka belanja apapun di Vingo, kita terima cashback-nya. Ini yang luar biasa, ya. Posisinya kalau PS ya punya shopper ya punya 1.000, punya 2.000 shopper ya, beli kumpulin makin banyak makin bagus ya, kita akan cashback, dapat cashback kurang lebih 10% dari belanja shopper kita. Itu. Kalau AM malah makin besar cashbacknya, kurang lebih 14% dari grupnya kita. Kalau udah AT makin besar lagi ya, maksimal 15,6%. Ya, ini ada maksimalnya aja untuk payout, untuk cashback, untuk referral, semuanya udah ada hitung-hitungannya. Jadi intinya nggak akan over payout. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Jadi ini sangat jelas ini, hitung-hitungannya udah ada ya, setiap ada pembelanja udah ada sistem yang hitungin semuanya gitu. Untuk cashback fee. Yang ketiga ada training incentive atau bonus leadership. Jadi kalau udah sama-sama posisi ya, karena kita bukan MLM, kalau udah sama-sama posisi, AM sama AM ketemu, ya, kita udah mainnya udah omset grup ya, omset grup, belanja grup ya. Kalau AM ketemu AM, ya tim di bawahnya ada AM-nya belanja dan timnya belanja, kita dapat 0,8% dari timnya. Begitu juga sama AT, dapat 0,32% dari grup AT-nya yang belanja. Jadi
kita lihat angkanya kecil, tapi kalau omsetnya miliaran ya tinggal kalikan aja. Dan banyak jumlahnya, AT kita banyak, AM kita banyak, ya udah makin mantap lagi, makin jadi pasif lagi sini ya. Oke, saya kasih gambar secara garis besarnya bonus utama di Vingo itu ada dua ya. Yang pertama namanya bonus referral ya, bonus atau bonus sponsor ya. Kalau AT ada satu orang PS baru dapat sekitar 400.000. AM ada satu orang PS dapat 350.000. PS ada PS baru ya dapat 175.000. Saya kasih contoh aja posisi sebagai AM. Ya, sehari bisa ada 2 orang. Ya kalikan aja nih 350.000 kalikan 2, artinya 700.000. Dikalikan 1 bulan 30 hari ya. Kita 21 juta per bulan. Ini hanya dari bonus referral. Jadi ini besar kecil tergantung dari kita ya, tergantung dari kinerja kerja kita mau seberapa rajin sebagai untuk dapatkan bonus referral ini, karena ini bonus sekali aja. Yang luar biasa nih bonus yang ini ya. Yang kedua ini bakal jadi passive income buat kita ke depannya. Namanya bonus kerja shopper. Ya, tadi kita udah lihat berdasarkan data ya, ada lebih dari 150 juta. Halo, dengar lagi Pak Jono? Dengar? Dengar Bang. Ini HP saya aja ada ini kayaknya. Tiba-tiba ini keluar sendiri soalnya. Oke. Saya lanjut aja. Yang kedua namanya bonus belanja shopper ya. Jadi mereka datanya gratis ya. Tadi kita ada lihat berdasarkan data ada di atas 140 juta pengguna marketplace di Indonesia. Ini makin bertambah ya, pasti makin bertambah. Buktinya yang kita yang dulu nggak pernah belanja online sekarang belanja online ya, karena pandemi ini ya. Jadi pasti bertambah, makin lama makin bertambah besar. Ini saya kasih contoh aja gambarannya, dia ada gambarannya. Saya kasih contoh aja dari 150 juta, kita kalikan aja 0,01% ya, itu adalah shoppernya kita. Ya, mungkin dalam waktu 2 sampai 5 tahun ini sangat masuk akal ya. Sangat masuk akal, mungkin sebulan kita ajak 100, ya makin lama makin ajak makin banyak ya, dikumpulnya aja 2 sampai 5 tahun dapat 15.000 shopper. Dari 15.000 shopper ini anggap aja saya pukul rata aja ya, ambil yang paling kecil ya, belanja 100.000 per bulan ini udah sangat nggak masuk akal sebenarnya 100.000 per bulan ya. Saya anggap aja ada yang belanja, ada yang nggak belanja, pukul rata aja deh, ada yang belanja 5.000, ada yang belanja 1 juta, saya pukul rata. Termasuk yang belanja nggak belanja, saya kumpulin semuanya. Ratain ya, kita lihat 15.000 shopper dikalikan 100.000 per bulan. Ya, omsetnya ketemu 1,5 miliar ya. Kita dari 1,5 miliar omset ini kita kalikan aja ya. Tadi ada yang 15, 14%, 10% kan ambil pukul rata aja deh, ambil 10% aja. Ya, itu ada berarti dapat 150 juta per bulan. Ya, luar biasa, ini bisa jadi pasif. Karena mereka pasti udah belanja, akan belanja lagi. Ya, nggak tahu di bulan ini belanja baju, bulan depan belanja sepatu ya. Terserah dia mau belanja apapun di Vingo. Kita yang terima cashback-nya. Kalau dia sebagai shopper kita, itu ya intinya. Jadi yang luar biasa ini yang bisa jadi passive income, apalagi ditambah dengan bonus referral ya, bonusnya bisa ratusan juta, itu sangat masuk akal kali ya. Bentar. Sedikit kendala bentar. Ini laptopnya nge-hang kali ya. Oke, kita lanjut ke Oke, jelas. Ya, maaf ya teman-teman, terkendala teknis, kayaknya laptopnya agak nge-hang nih. Oke, saya lanjut ke perbandingan harga Vingo dengan marketplace lain ya. Ini saya ambil dari satu marketplace yang ada di Indonesia juga ya. Saya bandingin dengan Vingo. Oke.
Kalau lihat dari gambarnya ini ya, ini headset Bluetooth ya, headset Bluetooth yang kayak Apple punya ya, iPhone punya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini mirip ya, mirip, mungkin hanya beda di merek aja. Yang pastinya Vingo kerjasama langsung dengan pabrik. Jadi ini barangnya kualitas oke, original sama bergaransi gitulah. Oke, kalau kita lihat dari ini di Vingo kita 13,9 ringgit ya, kalau kita khususkan dengan 3.400 ini kita hampir 50.000 ya. Di toko sebelah itu 100 ribuan. Oke, yang pastinya Vingo kerjasama dengan pabrik langsung. Oke, berikutnya ini saya ambil juga, ya ada jam tangan. Kalau lihat dari fotonya, darinya ini persis mirip sama, ya ini persis mirip sama. Cuma apakah ada KW-nya atau barang ori, saya nggak tahu juga ya. Yang pastinya Vingo ini kerjasama langsung dengan pabrik ya, kualitas jaminan mutu itu tergaransi, itulah. Ya, kita lihat ya harganya ini di Vingo 50.000 aja, di marketplace sebelah kita 83.000 gitu. Jadi lumayan ya, selisih 30.000. Oke. Ini router ya, wireless buat penguat sinyal punya lah ya. Ini kalau kita lihat ini merek Xiaomi ya, sama-sama merek Xiaomi ya. Kita lihat di toko sebelah kita 280.000. Di Vingo lagi promo ya. Karena Vingo memang sering promo. Kita bisa lihat di sini promonya kurang lebih 4 hari lagi habis ya. 4 hari lagi habis. Harganya cuma 180.000. Ya, anggap aja kalau nggak promo pun, ya anggap aja 220 atau apa, ya tetap Vingo lebih murah. Gitu. Kalau kita kena ke teman, tanyain mau belanja di mana, ya tinggal pilih aja, pasti belanja lebih murah. Yang pastinya Vingo kerjasama dengan pabrik gitu. Ketemu nih mirip persis, sama persis ya. Di toko sebelah harganya hampir 360.000. Di sini ya di Vingo ya lagi promo juga ya, harganya kita 100.000. Jadi bisa bayangkan murahnya berlipat-lipat ya. Kalau kita kenal dengan teman, suruh belanja, pilih aja nih mau belanja di toko sebelah atau belanja di Vingo nih. Ya pasti jawabannya Vingo harusnya. Ya kalau yang normal ya, yang mau diskon harga murah tapi produk berkualitas ya di Vingo gitu. Ya ini yang cukup menarik ya. Ini HP Oppo ya, HP Oppo Reno, RAM-nya 6256. Ini sama di Vingo saya pas ambil, kebutuhan banget nih lagi promo. Karena Vingo kalau lagi promo memang harganya ya murahnya kebangetan gitu ya. Di toko sebelah hampir 6 juta, di Vingo lagi promo sekitar ya 4.400.000 ya, murahnya 1 jutaan ya, murah banget intinya kalau saya bilang ini. Nggak ada promo pun ya kita kalau bisa selisih 100 sampai 300.000 aja udah lumayan banget intinya segitu. Oke. Nah, buktinya apa? Buktinya ini salah satu contoh surat perjanjian kerjasama antara Vingo dengan brand HP Oppo ya. Jadi ini bukti kalau Vingo kerjasama langsung dengan pabrik gitu. Ini salah satu contoh aja. Dengar apa aja? Dengar. Dengar, Pak. Dengar? Ya, dengar. Oke. Oke, ini perbedaan Vingo dengan market lain di Malaysia. Kita bisa lihat, ini mungkin apa gambarnya agak kecil, tapi kalau bisa di zoom bisa lihat ini ada yang murahnya 30 sampai 50%. Ya, ini yang salah satu bisa membuat Vingo begitu cepat ya naik daunnya di Malaysia. Karena harganya memang cukup miring kalau saya bilang, tapi original, kualitas terjamin gitu. Oke, ini bukti dan testimoni ya. Sebagai motivasi aja ya, ini ada Pak Daniel ya, salah satu affiliate trainer dari Vingo Malaysia. Ya, dia jalankan Vingo 4 bulan saja dibayar sekitar 600.000 ringgit ya. Kalau kita khususkan rupiahnya sekitar 2 miliaran. Ya, 2,2 miliar.
luar biasa sekali. Ini dalam waktu 4 bulan bisa tembus miliaran. Kenapa bisa tembus miliaran? Ini infonya ya, pada ini adalah pemain MLM ya, tapi intinya Vingo bukan MLM ya. Biasa kalau MLM kita tahunya kan kalau leadernya ikut ya, biasa downline-nya bawahnya ikutan juga tuh ya. Kalau saya biasa bilangnya, kalau ditangkap kepalanya, ekornya biasa ngikut tuh. Nah, ini yang apa namanya, yang buat Pak Dea bisa begitu cepat dapatkan hasil miliaran karena udah punya jaringan gitulah ya. Yang kedua, di Malaysia udah bisa belanja. Jadi artinya bonus referral dapat, bonus cashback yang saya sebutin yang double, artinya punya double income di sini. Oke, ini bukti lainnya dari Indonesia nih. Ini ada affiliate trainer, ada affiliate marketer ya. Ini tergantung dari kinerja kerja masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang lambat pastinya ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Semua tergantung dari kerja masing-masing gitu. Ya, ini ada tembus sekitar 214 juta, ada yang 78 juta, ada yang udah tembus 320 juta, ada yang udah 119 juta. Jadi yang udah punya ratusan juta ini lumayan banyak gitu. Ada yang udah tembus 250 juta, ada yang udah tembus 160 juta. Jadi berapa bukti lagi ditarik di withdraw gitu. Ini ada anak muda juga ya, luar biasa, 20-an tahun aja udah posisi AT. Penghasilan mungkin udah tembus 200 juta kali saat ini gitu ya. Satu hari udah pernah juga tembus 8 sampai 10 juta juga ada di sini gitu ya, karena kalau waktu hari tersebut banyak yang gabung ya masih besar gitu. Nah, ini luar biasa sekali ya, dari latar belakang apa aja tuh ada di sini kalau saya bilang ya, dari yang muda, dari yang tua ya, dari yang biasa-biasa aja sampai luar biasa, semua ada di sini semua. Jadi ini yang buktikan memang Vingo ini luar biasa ini begitulah ya. Jadi ini ada Pak Man Munawar ya, orang Ngawi ya, Jawa Timur sana ya. Ini luar biasa sekali, beliau pensiun dini karena kena saraf kejepit ya, saraf kejepit, pensiun dini, terus kenalan dengan Vingo, ketemu dengan Vingo, beliau jalanin dan ternyata berhasil ya, sukses banget gitu. Sukses banget, udah tembus 117 juta. Mungkin sekarang udah lebih lagi ya, hampir 200 juta kali mungkin ya. Saya belum dapat update-nya nih ya. Mungkin udah makin besar ini seperti itu. Jadi beliau jalankan Vingo ini karena beliau nggak bisa aja hanya duduk di kursi seperti ini. Beliau jalankan Vingo-nya hanya lewat media sosial ya, khususnya WA group. Ya, beliau bikin WA group presentasi setiap hari, presentasi ya. Dari pengalaman dia diceritain ya, ini setiap hari presentasi. Luar biasa sekali, tanpa henti ya, setiap hari presentasi aja di grup WA, tanpa ketemu, tanpa tatap muka, dan terbukti berhasil. Dan banyak cara ini udah diterapin ke timnya, berhasil juga ya, termasuk saya salah satunya juga pakai cara ini gitu. Oke, ini ada satu juga yang luar biasa sekali, seorang agensi director dari perusahaan asuransi ya, capai AM dalam 14 hari aja ya. Yang pertama udah terima 15 juta, cukup ya, cukup gede banget ya, cukup besar sekali, cukup cepat sekali kalau saya bilang ya. Karena beliau pengen capai sebuah namanya financial freedom sama time freedom ya. Luar biasa ini Bu Juliana. Oke, buktinya ini hanya sebagai bukti ya, buat apakah ada yang tanya ini Vingo belum launch di Indonesia, apa uangnya bisa ditarik, bisa di withdraw ya. Sudah terbukti nih teman-teman kita yang udah dimati ratusan juta masuk ke rekening, udah terima semua. Ini salah contoh ya, karena tinggal nanti WD aja di akun ya, nanti dikumpulin, nanti WD di akun, nanti begitu uangnya masuk ke rekening akan ada pemberitahuan dari Instaren, karena Vingo ya kerjasama langsung dengan pihak ketiga ya, payment gateway pihak ketiga yaitu Instaren. Jadi setiap ada uang masuk ke rekening akan ada pemberitahuan dari email ya, biasanya begitu. Jadi kita lihat dia tarik 14 juta, yang ke rekening itu sekitar 13.860 ya. Kenapa? Karena ada potongan biaya 1% dari admin lah ya, biaya admin dari Instarennya sendiri gitu. Oke, ini kunjungan ke kantor Vingo di Malaysia ya. Kita bisa lihat ini kunjungan waktu masih 3 Desember 2009, masih belum pandemi parah kayak sebelum-sebelumnya ya, yang lockdown-nya
sebelum lockdown maksudnya, mereka ke sana punya. Ini makanya mereka yang pulang dari Malaysia ya udah kunjungi kantor sama gudangnya Pinggo itu begitu semangat di Pinggo ya. Karena kenapa? Karena mereka ke sana udah ketemu langsung dengan GM Pinggo Malaysia yaitu Mr. Lee, dan ketemu juga dengan salah satu foundernya Pinggo yang tadi kita lihat ada Messi Wangnan ya. Di sini ada Messi juga hadir waktu di Malaysia ya. Jadi begitu luar biasa, makanya mereka yang pulang dari Malaysia begitu semangat sekali kebanggaan Pinggonya karena udah lihat kantor jelas, gudang jelas, semuanya jelas ya, CEO-nya jelas, GM-nya jelas, semua jelas. Jadi begitu, makanya mereka bisa semangat sekali. Oke, ini salah satu gudang juga di Malaysia gitu ya. Ini gambar gudang di Malaysia. Nah, ini sebelum saya masuk ke sesi penutup nih ya, kita pengen kasih lihat apakah franchise Pinggo ini mahal. Saya sebut ini franchise ya, saya sebut ini franchise karena dengan modal yang cukup terjangkau ya, kita udah bisa punya franchise di Pinggo ya. Sekitar 20.000 aja kita sisihkan satu hari ya, 1 bulan kemudian udah bisa punya franchise ini ya. Gimana kalau dengan Alfamart, Indomart ya, ini ya, ini juga franchise kan ya, cuma bedanya Pinggo ini online ya, kita punya supermarket online, ini Alfamart, Indomaret supermarket offline gitu ya. Jadi saya ambil langsung dari Google, kita lihat biayanya berapa sih ya, kita 330 juta. Ini belum termasuk biaya sewa ruko ya, tempat belum termasuk ya. Ini baru beri franchise-nya aja, belum lagi ada TV-nya, ada franchise tahun 5 tahunannya, itu ada semua tuh, ada biaya-biayanya. Jadi kalau saya boleh perkirakan ya, mau buka franchise ini butuh dana kita minimal 500 juta ya, butuh dana minimal itu 500 juta. Ini mungkin terlalu besar nih ya. Kita kasih contoh aja yang mungkin lagi tren-tren, yaitu franchise kayak minuman kekinian, makanan kekinian ya. Nah, ini contohnya franchise Haiti ya. Butuh modal sekitar 5 jutaan. Oke. Belum, ini tanpa sistem nih. Karena kita yang cari cepat sendiri, cari karyawan sendiri, itu masih manual. Masih kita semua. Jordan. Oke. Masih kita semuanya. Jadi kalau maaf kata, kalau misalnya apakah kita buka franchise ini dijamin sukses? Enggak ya, kan enggak ya. Masih belum tentu ya, tergantung lokasi ya, tergantung ramai nggak ramai ya. Semua ada pengaruh ya. Maaf kata kalau terjadi resiko ya, rugi itu mungkin bukan ruginya di 5 juta lagi, mungkin bisa puluhan juta karena banyak biaya tetep bengek lainnya gitu. Oke. Oke, ini sebelum saya sesi tutup nanti saya akan tampilin ada 2 video ya, 2 video testimoni yang luar biasa. Nah, kita lihat seberapa Pinggo bisa membuat percepatan insaf gitu. Ya, sebelum saya masuk itu saya pengen kasih lihat kesimpulan dan alasan kenapa sih saya mau gabung di Pinggo. Yang pertama, ya, Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Dari data itu tadi sebelumnya di awal-awal kita udah lihat Indonesia pertumbuhannya paling cepat di dunia dan makin meningkat terus setiap tahunnya. Ya, jumlah penggunanya juga sama ya, di Indonesia itu sangat besar, di atas 150 juta, akan bertambah terus. Oke. Pinggo adalah satu-satunya e-commerce berbasis afiliasi dan bersistem. Ini yang luar biasa karena semua bisa berjalan autopilot. Gabung atau tidak gabung di Pinggo, ya, saya yakin kita pasti belanja di kebutuhan kita di marketplace, ya. Ngapain kita belanja nggak ada apa-apa kan? Kalau di belanja bisa hemat. Hematnya seumur hidup lagi. Selama kita belanja Pinggo, kita bisa hemat. Karena setiap belanja produk apapun, ada cashback-nya. Dan Pinggo sering ada voucher promo dan promo diskon fantastik lah gitu. Nah, setiap hari tampilan di aplikasi Pinggo ini berubah terus. Oke, hanya dengan jadi PES di Oke, dengar suara lagi Pak Jonas? Dengar. Putus-putus. Hanya dengan jadi PS Pinggo kita dapat bonus referral dan cashback 10-15%. Ya, berlaku internasional seumur hidup dan dapat diwariskan karena yang diwariskan akunnya aja. Ya, sangat simpel di sini. Karena setiap satu nomor handphone itu satu akun, satu Gmail itu satu akun gitu.
Oke, tidak perlu mendirikan perusahaan, hanya cukup jadi PS, kita sudah bisa menjadi owner dari Fingo e-commerce ini. Jadi simple ya. Jadi dengan modal yang sangat terjangkau, tapi kita udah punya mall online gitu. Oke, kita masuk ke video testimoni ya. Ada 2 video testimoni ya, teman-teman nanti bisa simak. Ya, yang pertama itu dari anak muda ya, 20-an tahun aja ya, udah tembus 90 juta ya. Tadi Pak Junarto di awal udah sempat singgung juga. Tembus 90 juta ini baru waktu aku gabung di awal-awal, sudah 1 bulan lebih, mungkin sekarang udah tembus di atas 100 juta ya, begitu. Terus yang kedua nanti ada AM dari Fingo Malaysia ya, luar biasa sekali. Kita lihat nanti ya, biar nggak berpanjang lebar deh, kita langsung simak aja ya videonya ya. Oke, silakan teman-teman simak videonya, kita sama-sama nyaksikan ya. Halo guys, saya join Fingo udah 1 bulanan, dan dalam 1 bulanan itu saya udah WD sebanyak 3 kali, dan saya akan kasih lihat WD saya pertama, kedua, dan ketiga, dan saya akan kasih bukti nyata yang masuk di rekening saya. Ini asli, ini nggak tipu-tipu, nggak bohong, saya akan kasih lihat. Nah, ini setiap kali kalau uang udah masuk akan ada Gmail yang masuk, dan ini ada 3 ya, ada 1, 2, 3, dan saya akan buka satu-satu. Ini yang pertama, saya WD 24 juta kena potongan 1%, jadi yang dikirim 23.706.000. Terus yang kedua nih, saya WD-nya 18.500.000. Nah, ini kena potongan 1% juga. Yoi, chatnya banyak nih. Nah, terus yang ketiga nih, saya WD-nya 47.500.000, dan ini kena potongan 1%. Dan terus saya akan kasih lihat yang udah masuk di rekening saya. Nih, nyata ya, saya kasih lihat satu-satu. Nah, yang pertama kali ini masuk 23 juta ya. Nah, ini yang kedua, nah 18.300.000-an. Nah, ini yang ketiga yang masuk terakhir kemarin. Nah, yang masuk 47 juta. Saya WD-nya 47.500.000, dan saya akan kasih lihat ini totalan yang 3 kali WD ini ada 90 juta, dan saya akan kasih lihat di aplikasi Fingo saya itu masuknya totalannya 90 juta juga nih. Nah, bener kan? Saya nggak bohong, ini asli masuk. Oke ya, itu tadi video dari Vivi ya, udah tembus 90 juta ya, udah bisa WD, udah masuk rekening lagi uangnya ya. Oke, kita langsung nyaksikan yang kedua ya. Ini luar biasa sekali. Oke. Firdaus, tengok dia buat dalam masa 2 minggu dah jadi AM. Menggunakan nama Robocop, tak banyak, 1725 je dalam 2 minggu. Robocop Aduh. Sangat-sangat special Tuan Firdaus. Ini sifu beliau, sifu Jai, AM juga. Tak lama lagi. AM Firdaus, tengok dia buat dalam masa 2 minggu dah jadi AM. Menggunakan nama Robocop, tak banyak, 1725 je dalam 2 minggu. Robocop Aduh. Sangat-sangat special Tuan Firdaus. Ini sifu beliau, sifu Jai, AM juga. Tak lama lagi jadi AP. Kita kawan-kawan lagi ni. Jai, Jai pula. Firdaus, cakap sikit bagi orang semangat untuk buat Fingo.
buat bingo lah. Jangan buat. Biar aku seorang yang buat. Okey. Jadi keluar. Cakap dia macam mana kau boleh buat tanpa kaki, tanpa tangan. Bagi semangat dekat orang yang ada kaki tangan tapi akai. Okey, sebenarnya saya buat bingo ni atas rasa peluang yang datang pada kita lah. Jadi kata apa? Dari segi catatan saya ni tidak ada penghalang. Walaupun saya tangan kaki pun tak ada, tapi itu bukan halang untuk saya nak berjalan ke depan. Jadi saya buat bingo ni, saya buat takat mana saya mampu. Walaupun banyak cabaran yang saya hadapi, banyak bantangan yang saya hadapi, saya tetap teruskan. Tapi alhamdulillah saya buat bingo ni dalam masa pendek saya sudah naik ke peringkat AM dalam masa lebih kurang dalam 11 hari ke 12 hari gitulah. 2 minggu. Lebih kurang tu. Jadi kalau anda semua tidak buat, saya anggapkan benda ni sangat-sangat rugi. Sebab apa, bagi saya kalau kita menolak satu peluang yang datang kepada kita, saya ibarat kita rugi 1,000 tahun. 1,000 tahun. Jadi jangan tunggu, jangan fikir banyak-banyak, ambil je register, terus buat dan hebohkan benda ni kepada orang ramai. InsyaAllah ia akan mendatangkan hasil kepada kita semua. Itu saja. Kalau anda tak boleh buat, malulah kat saya. Saya kaki tangan pun tak ada. Tuan-tuan tengok ni. Nak boleh buat apa? Ya, kaki tak ada. Boleh bawa lari ni. Kan? Kaki boleh bawa lari ni. Saya cabut kaki ni dalam dia nak. Jadi, tak tahu nak cakap apa lah kalau tak boleh nak buat. Tak nak buat, biar saya buat seorang. Kalau awak tak boleh buat, biar saya pusing, saya puluh habis saya carau. No? Jadi jangan tunggu, jangan buat apa, jangan duk pijak banyak-banyak. Pijak pun buat apa, tak boleh selesai masalah. Terus je, hantar link tu, terus cepat-cepat upgrade. InsyaAllah kita akan dapat hasil yang luar jangkaan yang kita tak boleh nak pijak. Benda ni saya tak tahu, saya sendiri pun tak boleh nak pijak. Tunggu, sendiri dia tak boleh pijak. Di mana kita tahu, buatlah saya kata. InsyaAllah InsyaAllah kita akan dapat hasil. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Oke ya, luar biasa ya. Testimoni dari affiliate marketer Malaysia ya, Bapak Firdaus ya, AM dalam waktu 2 minggu dengan keterbatasan. Oke, beliau bisa, saya yakin kita akan harusnya jauh lebih bisa lagi ya. Karena beliau dengan keterbatasan aja bisa kebiasa itu ya. Oke. Kita menghasilkan uang meskipun saat kita tidur. Bingo ini bisa. Oke, Bingo bisa dan ini ada peluang selalu momentum buat kita bergabung di Bingo. Artinya kita curi start ya. Bersusah-susah dahulu ya. Bingo launching kita tinggal animasi panen ya. Gitu. Oke, untuk sesi berikutnya saya kembalikan lagi ke Pak Jonato. Oke Pak, silakan Pak Jonato. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Andy yang sudah luar biasa menyampaikan materi kita untuk malam hari ini. Nah, itu dia ya. Jadi kalau saya melihat rekan-rekan dan presentasi dari awal sampai hari ini, begitu luar biasanya tadi Pak Andy sudah menyampaikan ada sebuah peluang usaha. Nah, hari ini kita akan mendengarkan salah satu testimoni ya yang luar biasa dari Ibu Yulita. Ya, ada Ibu Yulita ya. Bu Lita, halo Bu Yulita. Halo, ya, selamat malam. Ya, Ibu Yulita ini beliau sangat dengan kesibukannya yang luar biasa, tapi beliau masih bisa menjalankan bisnis ini. Ini tadi yang di poin kedua ya, rekan-rekan semua. Di luar daripada kesibukan, di luar daripada status Anda yang selalu mencari alasan, banyak mencari 1000 kali alasan, tapi Ibu Yulita sudah buktikan kepada kita hari ini.
Beliau sudah bisa mencapai di posisi yang cukup bagus, dan beliau mungkin nanti akan berikan trik-trik kepada kita, kira-kira apa yang membuat beliau tertarik dengan bisnis ini, dan apa triknya beliau bisa mencapai peringkat-peringkat yang bergengsi di bisnis ini. Tentunya kita tidak akan sabar lagi melihat apa kira-kira testimoni dan kiat-kiatnya dari Ibu Julita. Bu Julita, kupas tuntas kepada kita kira-kira apa yang membuat Ibu tertarik dan kiatnya seperti apa. Kita ingin dengar sekilas dari Ibu Julita. Silakan Bu Julita. Ya, terima kasih. Pak Jun ini luar biasa ya, kalau kita dengar dia bicara tuh jadi semangat. Tadinya mau ngantuk-ngantuk karena di Banjarmasin sudah jam 10 malam nih Pak. Oke, siap. Tapi jadi semangat lagi, MC-nya semangat juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kalinya saya testimoni, dan saya ingin berbagi lagi, senang berbagi dengan kawan-kawan, karena saya melihat Vinggo sendiri merupakan bukan saja peluang bisnis, tapi juga sebuah tabungan hari tua buat kita sebetulnya, investasi. Karena saya tuh pekerjaannya kontrak, jadi konsultan, jadi peneliti, itu sering kadang ada kontrak dan tidak ada kontrak. Nah, di situ saya suka invest jadinya, suka invest di mana-mana dan selalu gagal. Kemudian saya juga orangnya suka ikut di MLM ya. Dan alhamdulillah biasanya bisa mencapai peringkat yang tinggi, tapi keburu di situ terkendala dengan tutup poin. Akhirnya jadi stok barang menumpuk, kita ngos-ngosan lah kejar tutup poinnya. Kemudian saya waktu pertama ditawarin Vinggo ini juga tidak terlalu ini juga ya tadinya, karena melihat ada jaringan begitu rekrut, tidak paham. Karena jujur aja bisnis afiliasi ini sangat baru ya, bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Kalau e-commerce kan kita biasanya kita hanya belanja-belanja, tidak ada berbagi hasil dengan para pembelanjanya. Kemudian kenapa saya menjadi AM itu, saya bilang sih lumayan lama itu 5 minggu itu ya. Karena saya langsung ketemu sama orang-orang yang alot, yang susah. Contohnya saya ketemu presentasi pertama, kena kawan sebetulnya, tapi dia adalah seorang penyidik polisi. Nah, penyidik polisi dia yang pertama ditanyakannya adalah legalitas di Indonesia. Nah, saya tuh gelagapan juga waktu pertama dapat pertanyaan begitu ya. Ya, betul kata Pak Jun tadi bahwa dalam prosesnya memang kita harus belajar. Tidak ada orang yang mempersiapkan kita dengan jawaban-jawaban itu. Nah, saya terus akhirnya mikir, menjawab kawan saya tadi, bro, kalau kamu bikin rumah, apa kamu langsung diminta legalitas surat rumahmu gitu ya, atau perusahaanmu lah. Nah, Vinggo belum buka di Indonesia, dan dia sudah buka di Malaysia. Malaysia tentu saja sudah ada legalitas. Jadi saya bilang apa yang dicari tentang legalitas kalau dia sendiri belum buka. Terus kalau legalitas di Malaysia, nah ini yang banyak orang belum paham ya. Saya bilang mereka sebetulnya bukannya mengkritisi kita karena tidak suka, tapi karena dia tidak paham bahwa dengan globalisasi ini sebetulnya orang bisa saja membuka, misalnya Vinggo kan di Malaysia, kita menjadi namanya agen afiliasi itu bisa berada di mana saja di seluruh dunia. Jadi kalau dia mempertanyakan legalitas ya, Vinggo sudah punya legalitas di negara asalnya. Dan saya tetap saja terdaftar sebagai agen referralnya Vinggo di Indonesia gitu. Kemudian dia tidak masuk ya, tidak jadi bergabung jadi PS. Ya nggak apa-apa, saya cari lagi. Setiap hari caranya saya share foto-foto. Di Vinggo menyediakan banyak video, banyak foto
kemudian ada testimoni, itu saya share video singkat, kemudian foto. Nah, foto itu setiap pagi itu saya share di status WA. Di situ saya kemudian banyak orang yang menchat saya dari status WA itu. Kalau orang menchat, melihat status WA saya lalu menchat, itu berarti dia ada perhatian, berarti dia punya interest sendiri. Jadi saya tidak usah membujuk dia. Pasti orang itu tertarik. Nah, dari situ saya sudah mulai melakukan penjelasan, baru masuk satu demi satu. Nah, kemudian ketemu satu orang, dosen ini teman saya satu proyek ya. Itu beliau kritis sekali orangnya. Saya hampir-hampir menyerah sebetulnya ya, karena pertanyaannya kritis sekali. Tapi kemudian karena kita teman ya, kita juga sambil berdiskusi dan saya sambil belajar mencari jawaban yang tepat untuk dia. Untungnya saya tidak menyerah ya, karena ternyata apa? Ternyata beliau kemudian menjadi AM pertama saya. Nah, itulah makanya saya minta beliau testimoni setelah saya, karena kita tidak boleh menyerah sebetulnya. Siapa tahu yang kita prospek ini adalah orang yang berpotensi justru menjadi orang terbaik kita. Itu kira-kira Pak. Apalagi ya. Kemudian saya juga membantu PS-PS saya membuat WA group training saya sendiri, di mana di situ membantu kawan-kawan baik yang calon PS ataupun yang sudah PS untuk bisa maju bersama. Di Vingo, kenapa disebutnya social e-commerce? Kita tidak mencari kaya sendiri atau berhasil sendiri, maka di sini ada pembinaan yang cukup bagus terhadap calon-calon PS ataupun PS dibina sampai jadilah. Apalagi kalau yang biasa MLM, yang jatuh bangun itu, kalau di Vingo nggak ada turun-turun. Nggak ada turun-turun, peringkat nggak ada. Yang ada tuh Anda bertambah, dan bertambah terus. Jadi, tetap semangat. Mungkin itu saja, Pak Jun. Oke. Pak Jauhari sudah ada belum ya? Ada, Pak, namanya Angga. Oh, saya dari tadi saya cari Pak Jauhari yang mana. Namanya Angga. Oh, namanya Pak Angga ya? Angga. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ipita. Luar biasa ya. Dari Kalimantan sudah malam-malam, sudah lebih jam 10 malam masih tetap on-nya Bu ya. Kalau tempat kami sudah biasa Bu. Ini Jakarta ini sudah menjadi kota metropolitan yang akan sebentar lagi akan pindah ke Kalimantan ya. Iya. Satu lagi testimoni dari orang yang luar biasa. Beliau adalah seorang dosen, ya, seorang PNS, dan beliau adalah seorang doktor. Ya, rekan-rekan semua. Ya, kalau saya dosennya baru S2 ya. Kalau ini dosennya S3. Ya, rekan-rekan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa semua orang sangat berkemungkinan bisa menjalankan peluang ini. Dan tidak terlepas siapa saja bisa melakukan usaha ini. Nah, hari ini tadi sudah kita dengarkan bahwa seorang ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya dan seorang konsultan dengan kesibukannya masih bisa mencapai AM dalam jangka waktu 5 minggu. Yang luar biasanya lagi adalah beliau mensponsori teman baiknya adalah seorang dokter, ya, yang artinya sudah menjadi seorang pakar dalam dunia pendidikan, ya, yang tidak bisa diragukan lagi. Beliau akan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Nah, beliau ini adalah salah satu tim AM-nya Ibu Julita ya. Jadi mungkin tanpa memandang lebar, orang yang luar biasa dengan segala kesibukannya, seorang dosen dan seorang dokter yang masih bisa memberikan testimoni kepada kita malam hari ini, kenapa beliau masih mau menjalankan peluang ini. Situasi kondisi negara yang sangat tidak kondusif oleh karena pandemi COVID ini, tentunya ada rahasia di balik sebuah peluang ini. Tanpa memandang lebar, kita akan berikan kesempatan kepada Pak Jauhari. Kami mohon kepada Bapak untuk memberikan testimoni ya kepada semua rekan-rekan apa yang melatar belakangi Bapak masuk ke dalam Vingo dan kenapa Bapak sampai hari ini masih bertahan di Vingo
dan berapa lama bisa mencapai posisi AM? Triknya seperti apa? Silakan dikupas, Pak. Kami siap menunggu rahasianya. Silakan Pak Jahari. Ya, sebenarnya sama juga dengan Bu Yulita. Kami sudah biasa di pekerjaan yang scoping internasional, juga sudah sama Bu Yulita. Udah malang melintang mungkin 8 tahun Pak kami di dunia internasional. Kami di proyek asing saya udah 8 tahun sebenarnya. Tapi ya begitu aja. Saya tidak bisa berbagi kepada orang banyak. Artinya kelebihan saya hanya masih untuk kepentingan keluarga. Saya berpikir bagaimana saya bisa membantu orang banyak. Apalagi saya ingin mahasiswa saya, dia lulus tapi dia juga sudah punya pendapatan. Itu salah satu yang menjadi beban saya. Jadi selain mahasiswa saya, anak saya juga. Saya melihat anak saya belum tentu dia bisa bersaing ke depan di dalam dunia yang digital ini. Walaupun anak saya dari sisi digital, dia kemampuan aplikasi sudah banyak dia mampu. Tapi saya bilang, itu bisnis yang berat. Kalau kita lihat di Tio Kiyosaki itu bisnis banting tulang gitu. Jadi besar yang kita keluarkan belum tentu pendapatan kita besar. Jadi kita yang ini makanya kata Bu Yulita saya terlalu kritis. Saya bukan hanya dengan Bu Yulita kritis. Saya bahkan dengan teman-teman di kampus, saya juga anggota senat di perguruan tinggi. Saya termasuk yang vokal, Pak. Tapi saya pikir kita bisa berani begitu, kita harus bebas finansial. Merdeka finansial. Jadi kita tidak akan takut ketika kita digeser orang atau apa, enggak jadi masalah karena ekonomi kita stabil. Nah pertanyaannya bagaimana kita mencukupkan ekonomi kita biar stabil? Ya salah satunya saya juga pemain forex, saya juga masuk ke saham, banyak Pak yang bisnis kami lakukan, tapi saya melihat Tinggo ini lain. Tinggo lain, betul. Saya tidak bohong, kami sudah memasuki dunia bisnis itu, forex itu sejak sebelum Yunani hancur, kami sudah pernah ikut, dan ketika Yunani hancur, forex saya juga hancur saat itu. Akhirnya saya berpikir, bisnis mana lagi gitu. Ya sementara yang namanya dosen bisnis proyeknya itu, ya proyek banting tulang kami bilang. Proyek banting tulang, kerjanya banyak, hasilnya juga belum tentu tinggi. Nah, lalu tugas kami ke anak didik kita, mungkin Pak John ya, Pak John atau Pak Dede ya. Tujuan kita adalah mendidik anak-anak kita. Betul, Pak. Karena belum tentu dia sukses jadi sesuatu yang kita harapkan, kita nggak tahu. Tapi ketika dia punya otak bisnis, dia pasti survive setelah lulus. Mungkin itu kata kuncinya, bahwa dia bisa apa gitu. Jadi sehingga saya juga bikin ke anak-anak mahasiswa untuk WA tersendiri, untuk menggiring dia untuk masuk ke dunia digital, di dunia bisnis online. Nah itu yang poinnya. Jadi sehingga motivasi saya tuh karena saya melihat selain diri saya sendiri untuk anak saya ke depan, dan sehingga saya mengingatkan teman-teman saya banyak. Mungkin Bu Yulita tahu, saya ingin finansial, bebas finansial, ingin merdeka finansial. Nah lalu ya itu kembali saya ngulangi lagi. Ini Tinggo ini lain, saya bilang. Makanya saya cecar dulu awalnya Bu Yulita. Masa begini-gini, tapi memang saya sebenarnya udah tahu gitu. Saya sudah baca-baca kisah berita hoax segala itu, saya sudah baca itu. Tapi ketika dari manajemen Tinggo mulai masuk untuk semacam mengingatkan orang-orang yang melakukan berita hoax tadi, akhirnya, oh iya benar. Kami di MLM sama-sama juga dengan Bu Yulita, di MLM sama, ya Bu ya, kita sama-sama juga di MLM. Jadi materi atau metode bagaimana kita memprospek orang, mencari orang, itu kita sudah paham seperti itu. Sehingga ya betul-betul kita juga masih butuh waktu, saya sebulan 5 hari ya. Itu bagi saya juga udah luar biasa dibandingkan saat MLM, mencari downline itu susahnya luar biasa. Karena apa? Ketika saya bicara nawarin produk, itu produknya cuma satu. Kemudian harus offline, datang sana sini.
wasting time banget gitu. Banyak yang akhirnya waktu yang terbuang, saya nggak bisa sambil kerja yang lain. Kalau ini saya sambil kerja yang lain, tadi sambil dengerin itu saya ambil kerja. Banyak yang bisa saya kerjakan sambil bekerja, sambil ikut bisnis ini. Kemudian saya melihat nilai pasif income-nya itu luar biasa. Nah, kalau kita masih berpikir bahwa wah ini bagaimana dengan ini dengan itu, ya udah kayak kata Pak Jun Narto tadi, yaitu itu tipikal, bukan orang tipikal maju gitu. Kalau kami di cerita di Forex itu, kalau kamu ingin untung 50 juta, kamu harus siap rugi 50 juta. Itu kan kami di Forex. Jadi nggak takut rugi. Apalagi saya lihat cuman di bawah 1 juta waktu itu. Wah, gampang ini. Bahkan ada mahasiswa saya yang saya danai. Karena saya pikir, kalaupun kita gagal, nggak masalah. Kata orang misalnya, ini suatu saat misalnya gagal, ruginya cuma berapa, apalagi kita dapat barang nanti. Saya berpikir begitu. Nah, kemudian bagaimana saya bisa bercerita sama teman-teman? Biasanya saya mengingatin, kamu ada yang pejabat yang begitu, yang teman saya, untuk apa? Dia bilang, sebentar dulu saya bilang. Saya tanya, anak kamu jadi apa sekarang? Dia bilang, kontrak di Pemda, gajinya berapa? Kamu bisa sampai seberapa bisa membiayai dia? Saya bilang. Nah, akhirnya dia terdiam. Saya bilang, belum bisnis ke depan itu bisa nggak menghadapi anakmu nanti? Dia berpikir bahwa satu-satunya jalan, kita harus membantu anak-anak kita memasuki dunia digital. Karena apa? Karena mereka belum punya kekuatan untuk membangun jaringan. Jadi kitalah yang datang membantu mereka. Jadi anak saya masukkan di bawah, nanti kami sama-sama Bu Yulita gitu juga. Bu Yulita anaknya dicariin teman-teman, dimasukin di bawahnya Bu Yulita, di bawahnya anak Bu Yulita. Nah, saya juga begitu. Karena saya bilang nggak mungkin mereka belum banyak punya teman. Nah, kita yang punya banyak teman lah yang membantu anak-anak kita membangunkan jaringan. Sembari berjalan belajar dia, kamu nanti harus mampu sendiri. Dia bilang nanti kamu jadi starting point kamu di sini, kamu bisa dapat bisnis ini, walaupun nanti kamu kerja di mana saja, kamu sudah merdeka finansial, kamu sudah ada dapat sampingan. Nah, itu salah satunya. Lalu sambil saya mengajarkan beberapa hal, kami biasanya menargeti, misalnya rencana bulan ini, kamu mau dapat berapa orang, gitu. Kemudian targetnya siapa saja. Misalnya dari 10 orang tadi, minimal 3 lah kita yang punya potensi, yang potensial kita ambil gitu. Sisanya nggak apa-apa. Misalnya 7 itu nggak kuat, nggak apa-apa. Minimal 3. 3 orang kuat yang kita pegang untuk bisa kita naik lagi. Nah, itu tadi yang Bu Yulita juga bicara. Ini potensial gitu. Nah, itu juga saya ambil bahwa 50% saja yang potensial yang kita target, yang potensial yang di bawah. Kemudian orang yang kita pilih itu biasanya kita bicara dulu sebelum bicara tentang Pinggo, saya nggak bicara tentang Pinggo dulu. Saya bicara tentang kehidupan. Sama teman-teman tuh saya bicara tentang kehidupan. Pasti nanti satu saat dia akan mengeluh. Saya menghadapi masalah seperti ini katanya. Nah, itu clue masuk kita. Nah, itu yang biasa saya tunggu. Clue masuknya itu ketika orang sudah mulai mengeluh dengan kehidupannya, nah kita masuk gitu. Itu yang saya coba cari clue-nya. Apalagi orang itu finansialnya bagus, kalau berpikirnya bagus, itu clue-nya saya pegang. Nah, pegang baru saya masuk Pinggo. Baru bercerita Pinggo. Jadi kalau kita misalnya orang lagi suka bicara ngopi, tentang kopi ya saya bicara kopi aja dulu. Saya telepon sambil kadang panjang lebar teleponnya. Bicara tentang kopi aja misalnya. Setelah cocok, dia lalu akhirnya kita giring kepada kehidupan, artinya kira-kira nyaman nggak selama ini misalnya. Nah, itu tak pancing itu biasanya lalu mereka dapat, kita masuk clue-nya dapat gitu. Wah, saya sulit gini, bagaimana anak-anak saya masa depannya, apalagi yang sudah dunia digital ini lulus begitu belum tentu kerja gitu. Kan dengan dunia digital 4 ini banyak nanti yang sarjana-sarjana itu yang nggak punya kerja. Ya Pak John ya? Ya benar. Ya, betul Pak. Nggak punya kerja nanti. Nah, jadi sehingga dunia digital saat ini
dengan kondisi begini kita harus pandai-pandai membantu anak-anak kita, apalagi jaringan kita juga. Saya selalu mengingatkan itu bahwa 10 tahun ke depan itu sangat berbeda sekali, yang seperti Pak John bilang tadi, sangat berbeda sekali pasti, bukan kira-kira lagi pasti. Bahkan ya pada dasarnya saya mencoba menyimpulkan, pertama yang penting bahwa saya berpikir untuk diri saya sendiri, untuk anak saya, dan kebetulan karena kami pendidik, tentunya saya ingin juga anak didik kami juga survive di kehidupan berikutnya gitu setelah dia lulus. Jadi bukan jadi pengangguran. Saya kira itu dulu Pak. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat sekali. Terima kasih Pak Jauhari, Pak Angga, rekan-rekan semua. Kita tadi melihat, saya mengutip ada 5 kutipan dari seorang dosen kita, senior kita pada malam hari ini, yang eksis saat ini beliau mencapai seorang AM dan berbagi testimoni kepada kita. Ya, beliau tadi menyampaikan bahwa untuk bisa kita tetap kuat menjalankan bisnis ini adalah di Pingo ini harus berani bermimpi, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua adalah Pak Jauhari ingin berbuat banyak untuk orang banyak. Bagaimana caranya supaya dia berguna bagi orang banyak? Bagaimana supaya Pak Jauhari ini berfungsi untuk orang banyak? Tentunya dengan memberikan peluang-peluang yang positif khususnya kepada anak-anak muda dan mahasiswa. Ya. Yang ketiga, beliau dengan segala pekerjaan yang super sibuk dan melanglang buana kemana-mana secara internasional, tetapi ada satu hal yang membuat beliau terkecoh dengan waktu hidupnya, yaitu kebebasan finansial yang belum bisa didapatkan. Ya, semoga dengan di Pingo Pak ada satu kebebasan ya, freedom time ya, freedom finansial ya. Jadi itu yang dicari-cari seorang Pak Jauhari yang sudah melanglang buana melintang lantung kemana-mana di dunia internasional ya. Tetapi satu hal yang tadi adalah freedom ya. Jadi motonya Pak Jauhari tadi adalah menyebutkan hampir sama seperti yang saya sebutkan tadi adalah jangan pernah takut gagal ya. Jangan pernah takut untuk gagal. Orang kita aja belum mencoba ya, orang Anda belum mencoba sudah takut duluan gagal. Nah, kalau Anda tidak pernah mencoba, bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda itu bisa apa tidak? Coba dulu kan gitu. Jadi orang sukses ya bukan karena mereka ini hebat, bukan karena mereka ini langsung sukses, tetapi mereka pasti mengalami banyak kegagalan. Artinya apa rekan semua? Bahwa kesuksesan itu prosesnya adalah berawal dari kegagalan-kegagalan ya. Dan mereka bertahan, mereka berjalan, mereka bekerja keras, dan mereka terus bangkit, dan mereka terus berpresentasi. Akhirnya tadi Pak Jauhari bilang apa? 1 dari 50, 1 dari 30, 1 dari 10 selalu ada orang positif dalam timnya. Sehingga beliau bisa menjadi seorang AM. Dan yang paling luar biasa teman-teman semua tadi, beliau menjalankan bisnis ini dengan full strategi. Ya, ada strategi tadi. Strategi beliau adalah melakukan adaptasi, melakukan berevolusi dulu, ya, kongko-kongko dulu, ya, cerita masa-masa kehidupan dulu, ya. Di saat orang lain merasa ada titik lemahnya, di situ beliau masuk. Artinya apa rekan-rekan? Menjalankan bisnis ini harus dengan full strategi, ya. Dari tidak hanya saja menyampaikan informasi peluang, tetapi harus smart. Smart dengan full strategi, ya. Jadi luar biasa Pak Jauhari bisa menginspirasi kita semua yang ada pada malam hari ini. Ya, semoga ini jadi semangat terus ini, Pak. Ya, semangat lagi ini, Pak. Bapak yang sudah tua saja, yang sudah berusia lebih dari 50 ya, Pak, ya. Tapi masih dengan jiwa muda, masih semangat, Pak. Apalagi kita yang masih muda-muda ini. Kesempatan masih panjang buat kami semua, Pak. Rekan-rekan semua, apakah Anda masih ragu-ragu dengan peluang bisnis ini? Saya yakin Anda saat ini sudah mulai berpikir positif, ya. Saya yakin Anda juga akan mengambil keputusan. Mulailah bermimpi, ya. Sukses itu tidak dengan instan, ya. Sukses itu membutuhkan waktu dan proses. Sukses itu dibutuhkan kerja keras dan dibutuhkan semangat, ya. Untuk Anda bisa menjadi seorang AM, saya kutip kata penutup saya, ya. Anda harus yakin dulu dengan bisnisnya. Anda harus fokus dulu. Dan ingat, harus bertindak.
Ya, kalau tidak bertindak, tidak mengambil keputusan, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa menjadi AM. Anda tidak akan pernah sampai menjadi AT. Seorang pelari, teruslah berlari, sampai di finish, sampai di finish, sampai di finish. Semua jadi pemenang. Anda pun semua akan menjadi pemenang. Bukan siapa yang duluan, siapa yang paling tengah, siapa yang paling belakangan. Tetapi siapa yang tetap bertahan dan sampai ke finish, Anda juga pemenang. Terima kasih Pak Jauhari, terima kasih Bu Yovita, terima kasih Pak Endi. Saya dengan Junarto Pardede dari Bekasi. Mengucapkan banyak terima kasih ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Pertemuan kita malam hari ini sangat luar biasa ya. Tutupan doa ya Pak Junarto. Oh iya dong. Jadi hari ini testimoni kita sangat menginspirasi kita semuanya dan luar biasa. Semoga pertemuan kita malam hari ini bisa membuat kita semakin bergairah lagi untuk kita bisa melakukan lebih lagi bisnisnya. Tapi saya yakin ya, minggu depan kita akan ketemu lagi dalam satu pertemuan lagi dengan Zoom Meet yang biasa akan kita lakukan. Dan semoga pertemuan kita malam hari ini semuanya berbahagia, bersukacita, dan berafrori kita semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, karena semua tadi kita awali dengan doa pertemuan kita, Zoom kita hari ini, ya. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam sukses, salam dahsyat. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya. Go AT, go AM, salam dahsyat.